Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon bimbingan penyertaan Roh-Mu yang kudus, menyertai, melindungi, dan memberkati renungan kami di malam hari ini. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai yang ke-17. Pada bacaan firman kita di malam hari ini, kita akan merenungkan khususnya di ayat yang ke-10. Jadi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa mengasihi saudaranya, maka dia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dunia saat ini benar-benar sedang krisis kasih. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat yang ke-12. Kasih benar-benar menjadi sesuatu yang teramat mahal dan langka. Kalaupun orang mempraktekkan kasih mereka adalah kasih yang disertai dengan tendensi atau motivasi terselubung. Betul. Kadang karena kita mempunyai suatu keinginan, suatu maksud dan tujuan, maka kadang kita pura-pura mengasihi, pura-pura baik, pura-pura menyanjung orang tersebut. Padahal semua itu bukan karena murni dari isi hati kita untuk mengasihi orang tersebut, tetapi ada unsur terselubung, ada maunya kita dari orang tersebut, sehingga kita mengasihi dia, menyanjung dia, meninggi-ninggikan dia. Itu adalah kasih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, belajar untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan mengasihi yang disertai dengan tendensi atau motivasi yang terselubung, atau mengasihi hanya orang yang mengasihi. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu,
apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Itu terambil dari Injil Lukas 6 ayat 32 sampai yang ke-33. Maka inilah prinsip mengasihi yang dunia terapkan. Nah, itu. Kasih-kasih seperti begitu adalah pengasihi yang dunia terapkan, bukan yang Tuhan inginkan. Bagaimana prinsip mengasihi yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, disinilah yang akan menjadi tolak ukur penting bagi kita. Bagaimana prinsip mengasihi yang sesuai dengan Tuhan inginkan? Alkitab mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Artinya bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih tidak bersyarat. Tidak mempunyai keinginan sesuatu, tidak mempunyai motivasi terselubung, tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Tuhan rela mati untuk menyelamatkan kita karena Tuhan mengasihi kita. Tanpa syarat, tanpa pamrih, dan disebut adalah kasih agape. Kasih seperti inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita praktekkan, yaitu mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kasih yang telah kita terima itu harus disalurkan kepada sesama, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita dikatakan telah mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama apabila di dalam hati kita tidak dipenuhi oleh kebencian. Sebab kasih dan kebencian adalah dua hal yang bertolak belakang. Mustahil kita berkata mengasihi sesama jika di dalam praktek hidup sehari-hari kita masih menaruh dendam dan kebencian kepada orang lain. Ajaran utama Kristus adalah kasih. Maka sudah seharusnya kita yang berada di dalam Dia memiliki sifat yang sama seperti Kristus. Pada saat seseorang membenci saudaranya, maka tidak ada kasih Tuhan di dalamnya. Ketika kita membenci saudara kita, maka kasih Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Ini jelas yang Tuhan ajarkan. Adalah pertama mengasihi. Dan apabila kita tidak mengasihi saudara kita, maka kasih Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Sebagaimana Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan mengampuni kesalahan kita, maka kasih Kristus inilah yang selayaknya mendorong dan memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain, termasuk mengasihi dan mengampuni musuh. Ciri-ciri utama orang percaya adalah memiliki kasih tanpa syarat, seperti Kristus. Jadi pada malam hari ini, kita mempelajari, merenungkan kebenaran firman Tuhan
adalah tentang hal mengasihi. Jelas-jelas sekali Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi sesama manusia tanpa ada unsur terselubung, motivasi terselubung. Tapi yang Tuhan inginkan, kasih yang kita lakukan adalah kasih yang tanpa bersyarat, yaitu kasih yang tidak mempunyai tujuan apa-apa, tidak mengambil keuntungan pribadi kita. Itu yang Tuhan ajarkan di malam hari ini. Jadi kita harus tetap belajar terus mengasihi seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Salah satu contoh yang Tuhan katakan di sini adalah ketika kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita juga tidak mengasihi. Kita sudah jelas kita tidak menuruti perintah Tuhan dalam hal mengasihi. Demikian kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Kami bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk datang ke hadirat tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami bisa bersekutu, merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk bisa mengasihi tanpa syarat, seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Tuhan sudah rela mati disalibkan. Semua itu karena pengasihan, kasihnya Tuhan yang begitu besar kepada manusia, kepada kita, sehingga Tuhan sudah rela mati berkorban tanpa syarat apapun. Tuhan tidak pernah meminta syarat apapun kepada kita. Semua berbalik hanya kepada diri kita. Ketika kita menyadari, kita mengakui bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita, maka sudah sepatutnya kita harus mengasihi sesama manusia tanpa bersyarat. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu di malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, motivasi bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Bapa, kami mau tidur di malam hari ini. Engkau jaga kami semuanya ketika kami tidur hingga kami bangun di pagi hari tanpa kekurangan satu apapun. Engkau jaga, Kau lindungi, Kau proteksi kami dari segala macam mara bahaya apapun. Terima kasih banyak juga Tuhan atas semua napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Engkau sudah berikan bagi kami di hari ini. Terima kasih banyak juga atas semua berkat rezeki yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan rumah tangga, usaha, dan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh-Mu yang kudus. Kami sudah bisa belajar kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa.